Buku ini ditulis sebagai jawaban masalah terbesar yang dihadapi oleh penuntut ilmu. Mereka sudah berlelah-lelah menuntut ilmu, namun gagal mendapatkan, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu itu sendiri. Kegagalan itu menurut Syekh Burhanul Islam Al-Zarnuji akibat para penuntut ilmu tersebut tidak menempuh jalan yang benar. Mereka juga tidak memenuhi syarat-syarat yang wajib dimiliki oleh penuntut ilmu. Dua hal inilah yang menyebabkan kegagalan penuntut ilmu. Al-Zarnuji memaparkan dalam buku ini jalan apa saja yang harus dilalui oleh penuntut ilmu. Secara garis besar terbagi menjadi dua, petunjuk yang bersifat teknis dan yang bersifat spiritual. Yang bersifat teknis diantaranya petunjuk tentang permulaan menuntut ilmu, bagaimana urutan materi yang harus dilalui secara bertahap dan berapa banyak kadarnya. Demikian juga waktu-waktu yang tepat untuk belajar. Dibahas juga cara memilih guru dan teman yang membantu seorang murid tetap teguh menuntut ilmu. Sedangkan faktor spiritual lebih banyak mewarnai buku ini, seperti niat dan motivasi menuntut ilmu, sifat dan karakter yang harus dimiliki. Yang tak kalah penting adalah bagaimana seorang murid menghormati ilmu dan gurunya. Uraian tersebut sepertinya terdengar klise, namun jangan lupa, buku Ta'limul Muta'alim ini adalah buku yang populer dan digunakan para santri di seluruh dunia dari zaman ke zaman. Ini sebagai bukti bahwa meski ditulis ratusan tahun yang lalu, isinya tetap relevan hingga kini. Apalagi dalam versi yang diterbitkan Aqwam, dilengkapi dengan tahqiq atau verifikasi dengan sandaran berbagai kitab dan manuskrip yang terkait. Di terbitan terbarunya, Aqwam juga melengkapi dengan naskah Ayyuhal Walad, karya Imam Al-Ghazali. Ayyuhal Walad berisikan nasihat-nasihat penting untuk penuntut ilmu. Popularitasnya tak kalah dengan kitab Ta'limul Muta'alim itu sendiri. Meski banyak digunakan sebagai materi ajar untuk para santri, buku ini juga penting dibaca untuk pelajar atau mahasiswa non-pesantren. Selain menjadi bekal bagi adab dan karakter yang lebih baik, buku ini menuntun mereka untuk belajar ilmu agama dengan benar. Karena kewajiban belajar ilmu agama tidak pernah gugur hanya karena seseorang sibuk menuntut ilmu-ilmu dunia.